Halo, selamat malam, selamat berjumpa dengan S3 Nganggur. Baiklah, kali ini kita akan membicarakan tentang konsistensi adalah cara untuk sukses. Jadi begini saudara, di dunia ini untuk membuat sukses itu butuh proses yang istilahnya tidak instan. Jadi kita perlu sekali untuk konsisten. Nah, konsisten ini adalah kunci untuk menuju kesuksesan. Dengan konsistensi kita terus melangkah dan melakukan usaha yang diperlukan setiap hari. Bahkan saat semangat menurun atau menghadapi tantangan, banyak orang mungkin memiliki tujuan yang sama, namun mereka yang konsisten akan lebih mungkin mencapainya karena mereka tidak berhenti di tengah jalan. Jadi kuncinya tidak berhenti di tengah jalan. Ini filosofinya mirip seperti anak berlatih berjalan. Anda tahu pasti bahwa anak kecil itu boleh dipastikan hampir semuanya di seluruh dunia yang namanya manusia, dari anak kecil, balita, dia belajar untuk berjalan pasti berhasil. Tidak ada yang tidak berhasil. Nah, kalau ini kita tarik dalam kehidupan kita juga demikian. Ini suatu analog, tapi analog yang lucu ya. Seandainya bayi itu diberikan jiwa atau sifat seperti orang dewasa yang bahasa Jawanya gampang lokro, tidak sabar, kemudian ia patah semangat, mungkin bayi akan bicara, untuk apa jalan? Mendingan ngesot saja saya lah, susah. Habis saya berdiri jatuh lagi. Habis saya berdiri jatuh lagi. Alhasil, kalau bayi itu bisa berpikiran seperti kebanyakan orang dewasa, akan banyak sekali bayi-bayi di dunia ini yang tidak bisa berdiri. Dia akan ngesot atau seumur hidupnya dia nggak bisa jalan. Oleh karena itulah sudah menjadi hukum alam, banyak orang yang tidak sukses daripada orang yang sukses. Mengapa? Ya karena banyak orang yang dewasa itu yang patah semangat atau tidak konsisten. Karena setelah dia jatuh, kemudian dia ngelokro, kemudian dia berhenti berusaha. Akhirnya memang di dunia ini banyak orang yang tidak sejahtera daripada yang sejahtera. Banyak orang yang miskin daripada yang kaya. Itu sudah menjadi hukum dunia ya. Seperti piramida begitu ya. Di bawah itu adalah orang yang berkedudukan lemah atau rendah. Semakin ke atas, semakin kecil jumlahnya, ia menjadi orang-orang yang sukses. Nah, salah satu kunci kesuksesan adalah kunci keberhasilan, yaitu satu, mengapa konsistensi itu penting sekali. Pertama, yaitu membangun kebiasaan. Nah, usaha kecil yang dilakukan secara rutin akan menjadi kebiasaan yang positif. Hal ini bisa diterapkan di mana-mana, termasuk dalam misalkan menjadi usahawan, misalkan di bidang konten kreator. Nah, usahawan atau usahawati di bidang konten kreator ini juga perlu konsistensi. Kita akan memastikan orang tersebut tidak akan menjadi YouTuber yang top apabila dia jarang mengupload video. Jadi videonya diupload setahun sekali misalkan. Atau bahkan
2 tahun sekali atau mungkin setengah tahun sekali, dia dipastikan tidak akan menjadi YouTuber. YouTuber yang sekarang subscribernya banyak seperti Atta Halilintar itu saya sudah mempelajari. Ternyata di awal-awal karirnya dulu, sebelum subscribernya sampai puluhan juta sampai 30 juta sekarang itu, dia itu ngupload seminggu sekali. Nah, itulah kunci konsistensi membuat dia sukses. Demikian juga misalkan dengan yang baru viral sekarang ini, Guru Gembul. Guru Gembul itu membuat konten tentang pendidikan atau tentang critical thinking yang nggak biasa di Indonesia. Mungkin peminatnya sedikit, tapi dia terus setiap minggu dia ngupload begitu ya. Dari omongannya yang nah ini masuk ke tahap yang kedua. Konsistensi itu membantu kita padahal yang kedua yaitu meningkatkan keterampilan. Dengan terus-menerus, maka dengan latihan berkelanjutan, keterampilan kita akan semakin terasah, semakin baik. Saya melihat dengan kepala mata saya sendiri, konten-konten kreator itu pada awalnya, semacam si Gembul tadi, di awalnya itu masih belepotan berbicaranya, masih banyak mikirnya. Nah, seiring berjalannya waktu, dia semakin ceplas-ceplos dalam berbicara. Semakin gak ada hambatan, semakin gak ada rintangan, semakin menarik. Tentu untuk orang yang menyukainya, begitu ya. Demikian juga misalkan dengan Nathan Fingerstyle, Ali Batak, semuanya sama. Pada awalnya gitarannya itu masih nggak begitu bagus. Nah, kemudian yang ketiga, konsistensi ini penting, yaitu karena menunjukkan komitmen. Dengan konsistensi atau istilahnya istiqomah, itu menunjukkan bahwa kita serius terhadap tujuan kita. Karena tidak berhenti di tengah jalan, kan berarti kita niat untuk mencapai tujuan itu. Misalkan saya mau ke Jogja, belum sampai ke Jogja, sudah beristirahat dan pengen pulang lagi. Itu berarti nggak serius pengen ke Jogja. Nah, itu menunjukkan bahwa orang tersebut fokus terhadap tujuannya. Kemudian yang keempat, yaitu tidak menyerah menghadapi rintangan. Nah, kenapa bisa membantu? Karena dia tidak menyerah menghadapi rintangan. Ketika kita konsisten, rintangan bisa dilewati karena kita sudah terbiasa bekerja dan berpikir positif. Ini terjadi di Pipo. Anda mungkin tidak kenal Pipo. Pipo itu adalah ini ya, konten kreator juga, pengusaha juga yang biasa melakukan usaha tanpa modal uang. Uangnya diambil dari investor atau bank begitu. Jadi dia membangun Indomaret dengan bukan uangnya tapi uang bank. Membangun apa-apa, misalkan kos-kosan, terus kemudian waralaba, itu dengan uang bank. Itu Pipo. Pipo pada awalnya mengalami sebuah cobaan yang sangat berat, yaitu dia tidak langsung berhasil. Dia bahkan sulit untuk menafkahi istrinya. Jadi dia itu dulu adalah ikut kerja jadi karyawan dengan gaji puluhan juta ya. Dulu 50 juta sebulan. Terus dia komitmen untuk keluar dari pekerjaannya, terus menjadi pengusaha dan gagal berkali-kali. Setelah itu dia punya ide out of the box. Ya, idenya belum ada waktu itu, yaitu membangun usaha-usaha tapi dengan utang bank. Pada awalnya tidak langsung berhasil. Oleh karena itu dia mengalami
tekanan, maksudnya belum ke utang bank, tapi masih usaha-usaha yang sifatnya jualan misalkan sikat gigi elektronik, kemudian yang lain-lain, itu dia masih belum bisa menafkahi keluarga dengan baik dan terancam perceraian. Tetapi kemudian dia tidak menyerah. Dia berpikir nanti gimana anaknya dan kehidupan seterusnya tentang anaknya. Oleh karena itu dia berpikir positif. Pastilah setelah kesusahan akan ada kemudahan. Kesusahan ini kalau dibiarkan saja pasti akan lewat. Begitu pikirannya. Dan ini identik dengan ajaran agama kita, yaitu ajaran agama Islam. Yaitu di mana setelah kesusahan pasti akan ada kemudahan. Jadi biarin saja. Itu akan lewat dengan sendirinya. Dan ternyata betul. Setelah ia menemukan ide baru, out of the box tadi, yaitu berbisnis dengan pinjam utang di bank untuk mendirikan imarat kos-kosan yang pertama. Lama-kelamaan hilang juga itu kesulitannya dan nggak jadi bercerai. Banyak daripada kita itu yang nggak sabar ya menghadapi sesuatu, pengennya instan dan cepat. Jadi YouTuber juga pengennya instan dan cepat, baru ngupload 1 video 2 video udah nggak pengen lagi ngupload karena nggak ada yang nonton dikit cuma 100, cuma 200, akhirnya nggak mau ngupload lagi. Yaitu kesalahannya. Kenapa? Dia tidak konsisten. Andai kan dia konsisten terus seperti guru gembul, apa yang akan terjadi? Ia menemukan sebuah momen di mana ada satu konten yang membuat viral. Dan disitulah banyak orang yang lihat dan subscribe. Nathan juga demikian. Tinggal nunggu momennya saja. Dan kemungkinan saya juga demikian. Tinggal nunggu momennya saja. Kalau Anda konsisten, terus-menerus dan tidak menyerah mengupload video atau jual apapun itu. Nah, jadi daripada mengandalkan semangat yang kadang naik, kadang turun, lebih baik konsistensi, terus-menerus memberikan kita kekuatan yang stabil untuk terus bergerak maju menuju kesuksesan. Artinya itu dilakukan setiap hari. Kalau Anda sebagai YouTuber, bercita-cita sebagai YouTuber, ya Anda terus saja mengupload video setiap hari. Yang menarik ini di Indonesia adalah orang suka terhadap konten yang sifatnya humor. Jadi Anda hampir tidak, ini pikiran saya, tidak begitu susah kalau mengupload yang sifatnya humor. Terus lakukan, kemungkinan misalkan setiap minggu Anda upload itu 3 kali, terus kemungkinan Anda akan sukses menjadi YouTuber. Demikian konten saya kali ini, semoga menginspirasi. Terima kasih.